Shalom alaihim, good morning, selamat pagi, Ah, selamat hari Minggu, pagi Minggu hari ini. Tumben gua bangun pagi sebelum berangkat gereja ini baru bangun, baru brush teeth, cuci muka, ya. Nanti satu jam lagi saya baru berangkat ke gereja, 1,5 jam lagi. Sebelumnya saya pagi ini mau saya upload video agak pagi saya buat supaya kalian yang pagi ini juga nanti ke gereja jadi bisa doa bersama dengan apa yang mau saya sampaikan uh, pada pagi hari ini buat kalian semua. uh, Kemarin Jumat saya baru upload videonya, wah udah langsung malamnya kejadian tuh Turki, tsunami. Walaupun tsunami kecil ya, earthquake ya, gempa guncangan udah langsung cepet terjadi. Pas habis kemarin 30 Halloween ya, sangat cepat. Maka saya lihat kejadian ini langsung wah saya agak cepet banget reaksi apa penglihatan yang saya lihat langsung, biasanya nggak secepat gitu. Makanya saya pikir saya harus buat kalian teman-teman seiman, karena semua yang nonton video saya, YouTube saya, kebanyakan subscriber saya mungkin 90% up uh, sesama umat Kristen. Makanya uh, dengan kondisi gini saya ingin kita sama-sama berdoa mulai hari ini. Maka pagi ini video hari Minggu pagi ini sengaja saya upload video supaya kalian yang nanti berangkat ke gereja mulai hari ini kita sama-sama berdoa, ya kan? Dimana hari ini saya mau terangkan begini, ya. Biasanya saya suka di bulan September, setelah biasa September memasuki tahun baru Israel, ya. Di situ bagi saya memasuki tahun baru. Saya nggak ikuti hitungan kalender internasional gitu ya. Dan biasanya awal tahun buat saya itu kalau istilah quarter pertama. Kalau internasional September, setelah September masuk Oktober, November, Desember itu kan quarter keempat, ya kan kalau secara kalender internasional. Tapi kalau saya mengikuti hitungan kalender Israel itu setelah September masuk Oktober, kita setelah memasuki tahun baru itu awal tahun bagi saya. Jadi quarter pertama kalau hitungan kalender ya Yahudi, jadi awal tahun. Biasanya saya patokan 3 bulan itu setelah September, Oktober, November, Desember, quarter itu bagi saya saatnya awal tahun baru itu saya memanjatkan doa, keinginan-keinginan saya begitu ya. Selalu saya di awal tahun, karena Tuhan selalu suka memberi saya di border, di batas gitu ya. Dan kenapa saya selalu di tahun baru begini, buat saya jelaskan untuk kalian paham. Past, jadi past, present, future ya, masa lalu, masa sekarang, masa datang. Buat saya secara pribadi hubungan saya dengan Tuhan itu pas, di situ pas banyak hal dan juga banyak dosa, ya kan? Makanya kalau yang dari setan-setan tuh suka ngelihat kita itu, dia selalu tepat melihat pas kita, kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Selalu kalau kalian ke tukang ramal atau apa, selalu pas itu ngehit. Itu biasa tukang ramal atau apalah ya, yang spiritual selalu mereka 1000% hit, bisa tepat ngomongin masa lalu ya. Nah, kita yang hidup di present, masa sekarang ini harus mengetahui rahasia bahwasanya future, dan Tuhan selalu memberikan kita itu melihat masa depan, ke depannya gitu ya. Tomorrow, besok itu adalah future
Ya, karena hari esok belum ada yang tahu, dan hari esok itu adalah hari yang masih suci, masih bersih, karena belum ada dosa. Sedangkan lalu dengan pas sekarang kalau hari ini kita berbuat salah, kita berbuat dosa. Paham kan yang saya maksud? Apalagi yang lalu, ya, dosa. Dan future, masa datang atau besok, hari esok saja, tomorrow, itu hari yang masih suci bagi Tuhan. Karena belum ada dosa hari besok gitu. Kecuali pas setelah kita memasukinya, manusia berbuat dosa, hari itu baru kena kotor dengan dosa manusia gitu. Ya, paham maksud saya. Nah, makanya saya selalu berdoa untuk masa depan, karena saya tahu Tuhan selalu memberikan kita penglihatan, selalu memberi kita mengarahkan kita untuk melihat future, masa depan. Apa yang terjadi, bagaimana kita membangun diri, bagaimana membangun iman kita, bagaimana membangun keluarga kita, bagaimana kita membangun kehidupan kita, bagaimana kita membangun kehidupan hubungan kita dengan selalu future. Ya, ngerti ya, paham apa yang saya sampaikan? Nah, oleh karena itu maka saya selalu tahun baru itu, ya, dalam hitungan Swiss sampai biasanya sampai Desember setelah Christmas, itu 3 bulan itu saya konsentrasi, selalu saya panjatkan doa untuk kedepannya, future, apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan. Biasanya saya selalu dimulai setelah memasuki tahun baru Jewish Israel, ya. Nah, jadi kita kan sudah memasuki tahun ini Pei Alep, ya, seharusnya kita udah memasukin tahun gini hitungannya. Kan Pei Alep 5781. 5781 itu sama dengan 21. 21 sebenarnya kita udah memasuki tahun 2021 kalau hitungan kalender uh, uh, Israel, ya. Maka udah ini hitungan masih tahun baru kuartal pertama ini, ya. Saya mengajak kalian doa, panjatkan. Pertama-tama panjatkan keselamatan. Ya kan, minta sama Tuhan lindungi negara kita, ya kan, lindungi keluarga kita, tetangga kita, daerah kita gitu. Ya. Dan mintalah berkatnya, kasihnya, ya, kalian panjatkan. Di awal ini, buat saya ini awal tahun untuk future, panjatkan, terus naikkan doa, minta pengampunan, ya kan, terutama pengampunan. Tiap hari kalau bisa kita selalu memohon pengampunan, karena namanya manusia, kadang kita nggak tahu, entah kita salah ngomong, menyakiti hati orang atau apapun itu, ya. Dan juga misalnya ada sesama saudara yang belum menerima Tuhan Yesus, doakan, ya kan. Sama seperti saya juga basic bukan dari Kristen, ya, agama sebelah, keluarga saya banyak agama, saya juga ada yang beragam agama, saya juga doakan mereka gitu, ya, untuk Tuhan jamah hati mereka menerima Yesus, ya kan. Ya, saya nggak tahu, yang penting saya berusaha, saya doa. Nah, begitu juga saya mohon kita semua, para subscriber yang nonton video saya yang saya upload hari ini, kiranya kita membangun, kita bersatu di dalam doa, kita panjatkan, terutama mohon perlindungan, karena saya lihat tahun depan banyak yang jatuh ke dalam dosa, anak-anak Tuhan termasuk gitu, ya, karena secara finansial kalian, secara banyak hal tekanan hidup membuat kalian nanti salah langkah. Oleh karena itu sekarang saya buat untuk tegak, kuatkan kalian, ya. Jangan sampai jatuh di apapun kesulitan itu, ya kan. Kita doakan keluarga kita, jadi siapa yang goyang ada bisa dikuatkan gitu, ya, sesama hamba Tuhan, ya kan. Oh ya, juga buat kalian kan, belakangan ini ada yang kirim saya link apa
yang mana profetik gitu. Kalian banyak suka lihat profetik juga, banyak yang nggak bener juga gitu. Mohon kalian paham, karena ada yang saya lihat itu kayaknya banyak sekali mereka rapture ini, rapture itu, Yesus coming soon, ya yang begitu gitu tuh. Saya nggak bisa jelaskan panjang lebar ya. Yang jelas saya lihat ada yang tidak benar gitu ya. Ada yang mungkin karena delusi, atau karena dia sangat ingin Tuhan jadi ini ya, terbawa dia punya imajinasi atau apa. Saya nggak tahu, tapi nanti akhirnya manusia jadi nggak benar gitu ya. Jadi intinya intinya itu kalian lebih banyak doa, lebih nyatukan diri, bukan dengan lihat cari-cari banyak gitu, rapture ini itu yang nanti kalian jadi salah arah gitu ya. Profesi, kalau mau bilang profesi, jujur saya kasih tau, yang saya akui banyak yang ngaku-ngaku prophet itu nggak bener gitu ya. Ada yang di Afrika lah, dengan memainkan spiritualnya yang keras, yang itu saya nggak percaya, itu bukan prophet ya. Saya jujur saya bilang, profesi yang saya akui cuma dari Amerika, namanya Kim Clement. Itu benar-benar yang Tuhan pakai sebagai prophet yang saya akui, dan sudah berpulang ya tahun 2016 ya. Itu baru prophet yang langsung dia membuat profesi saat di depan kalian gitu ya. Dan itu semua terjadi future, termasuk tahun 2007 kalau nggak salah, sebelum Trump apa-apa belum ada yang tahu, dia sudah profesi Trump jadi presiden ya. Dan kena semuanya hit future ya. Itu yang benar. Tapi banyak sekarang yang nggak benar. Jangan cari yang begituan. Nah, itu yang bisa saya suggest buat kalian. Melainkan kalau saya suggest bukan profesi kalian cari, tapi ini loh. Ini yang harus sering dibaca, bukan bukan cari-cari rapture di YouTube gitu ya. Terus kalian kirim ke saya juga percuma. Sebenarnya itu nanti buat kalian salah arah gitu. Nah, sekedar untuk mengingatkan ya kan, kuatkan kita di dalam doa. Pertama, doa itu hubungan kita sama Tuhan ya. Itu buat dekat kita sama Tuhan. Terus tiap ada senggang waktu kita baca Alkitab. Itu yang akan lebih membangun iman kita. Tapi ya kita doa ya, sebelum kita baca, kita buka ini Alkitab, agar kita dituntun, dibimbing sama Roh Kudus untuk memahami rema-rema dari Alkitab ini ya, rema-rema yang kita dapatkan gitu ya kan. Nah, sekedar ini yang bisa saya sampaikan di minggu pagi ini ya. Mari kita sama-sama doa terus, bangun doa untuk future, doa untuk future, masa depan kita ya. Karena mintalah, Allah Bapa akan berikan segala yang baik, yang niat baik. Dan pertama kita minta perlindungan, kita dijaga, sebab kita tidak tahu hari esok apa yang terjadi. Dan terus repent. Bukan Anda, saya sendiri tiap hari saya doa minta pengampunan, karena kita tidak tahu. Saya juga tidak tahu tiba-tiba apa yang terjadi. Saya juga pulang, saya minta pulang ke rumah Bapak kan. Maka kita sama-sama membangun diri, merubah diri kita, buat diri semakin dekat dengan Allah Bapa ya, dengan Tuhan Yesus ya. Dan kiranya Tuhan Yesus menyediakan tempat buat kita bila tiba saatnya nanti, nama kita tercatat di kerajaan Bapa di sana nanti ya. Kedepannya juga mungkin nanti saya lihat keadaan gimana, mungkin ada yang harus saya sampaikan, baru saya sampaikan gitu ya. Yang jelas saya terus berusaha menguatkan kalian, iman kalian ya. Ada yang nanya, ada yang pernah nanya, kok kadang saya menceritakan investasi. Ya itu satu bagian juga saya ingin kalian mendapat berkat ya. Dari kalian semua yang nonton video saya ini,
Mungkin ada siapa saja yang Tuhan berikan berkat, dan berkat itu kalian harus salurkan juga, bisa membantu. Kan saya selalu memohon kalian, kalau kalian bantu sesama, ya kan, entah itu dari kalian bercocok tanam, hidroponik atau apa, dengan investasi atau apa, karena nanti saat ada susah kita saling tolong menolong, yang ada di Indonesia saling bantu gitu, ya. Eh, dan saya percaya ada di antara kalian yang nonton video saya dari awal kemarin itu, misalnya bulan yang udah nonton dari bulan April, Mei, ya kan, Jun, Julai, kalau kalian ikuti, ada yang sudah untung, saya suruh invest emas saat itu, ya kan. Uh, ada yang cuan, dan ada yang sudah beri donasi 10%, ada yang bantu, ya saya nggak tahu. Dan kali ini juga saya ingatkan, ya kan, bagi yang ada duit, ya kan, duit kalian deposit di bank juga rendah, maka saya sarankan kenapa beli emas. Ya, di emas itu nanti bulan Februari, saya yakin Februari atau Maret, kalau nggak salah Februari, saya lihat akan naik melambung lagi harga emas. Oh ya, dan juga video hari ini saya mengajak kalian, siapa misal family kalian, saudara kalian yang ada tinggal di Amerika, sampaikan pada mereka, kalau mereka citizen Amerika, untuk mencoblos Trump. Karena Trump adalah pilihan nubuat, sudah dinubuatkan oleh Tuhan, ya. Bukan soal Republik dan Demokrat, ya kan, tapi ada hal-hal hidden agent, like agenda yang sembunyi Tuhan yang lakukan, dan banyak hal, ya kan. Kita doakan supaya di sana juga berjalan lancar electionnya, dan juga kita doakan negara kita, ya kan, dijauhi dari mara bahaya. Juga presiden kita Jokowi yang terus diguncang, ya, kita doakan juga buat presiden kita. Ingat, ya, bagaimanapun dia diguncang, selama dia benar, dan kita umat-umat Tuhan terus mendoakan dia, ya kan. Sebelumnya dulu video dulu saya udah pernah ceritakan, dia diguncang, gimana pun diguncang, dia akan tetap ditopang, karena apa yang dikerjakan Tuhan tahu. Tuhan melihat semua, apapun yang kita lakukan dari hati kita, pikiran kita. Tidak ada yang bisa menipu Tuhan soal itu, ya. Kita dapat menipu manusia dengan segala sandiwara, dengan segala acting kita, tapi Tuhan tahu apa yang ada di isi otak kita dan hati kita, ya. Jadi begitu juga presiden kita yang terus bekerja untuk rakyat, walaupun banyak hal yang, apapun yang terjadi unexpected, ya, corona ini itu, tapi dia bekerja benar-benar sungguh untuk rakyat, untuk rakyat Indonesia. Maka kita doakan dia dan juga menteri-menterinya gitu, ya. Kiranya hari ini Minggu pagi kalian ke gereja, mari kita satu di dalam doa untuk mendoakan semua, terutama untuk negara kita, pemimpin kita, ya kan. Saya Rio dari Tokyo mengucap doa syukur buat kalian, ya. Puji Tuhan, selalu siap berdoa, bersatu di dalam doa, mendoakan kalian seluruh yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan memberkati kalian, dan menyertai, melindungi kita semua. Dalam nama Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, amin.